Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ternakan entok kita semakin sehat dan semakin berkembang. Oke teman-teman, sering kan kita berpikir ternak entok itu gampang, tinggal kasih makan, kasih minum, ada tempat teduh, beres. Tunggu dulu teman-teman, ada satu rahasia penting yang sering kita lewatkan. Padahal kuncinya di sini memahami naluri asli entok ternakan kita masing-masing. Kenapa naluri itu penting teman-teman? Karena entok itu bukan sekedar mesin produksi. Mereka punya kebutuhan dasar yang kalau terpenuhi hasilnya bakal luar biasa. Kalau tidak, ya jangan heran kalau pertumbuhannya lambat, gampang sakit, atau betina susah bertelur. Nah, di video ini kita akan bahas tuntas kebutuhan naluri entok berdasarkan fase umurnya. Mari kita mulai dari yang paling kecil teman-teman, yaitu entok yang anakan atau entok yang masih usia di bawah 1 bulan. Mereka memang butuh pakan yang bergizi, butuh air bersih, dan tempat yang hangat serta aman dari predator. Ini baru di usia 10 hari. Waduh, lempar. Oke. Maka dari itu, kita harus bisa memberikan tempat yang cocok bagi entok anakan kita, terlebih yang masih usia baru menetas. Oke teman-teman, naluri mereka juga butuh tempat yang tenang, tidak terlalu ramai, dan ruang yang cukup untuk bergerak dan untuk bersantai. Ini membentuk dasar kesehatan dan pertumbuhan entok kita ke depannya. Karena kalau masalah kandang saja kita tidak bisa menyiapkan dengan maksimal, jangan harap pertumbuhan entok anakan kita akan maksimal pula. Untuk pembahasan kandang sudah kita bahas di konten-konten saya, silahkan untuk cek kolom deskripsi, nanti akan saya sematkan link dari video tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke entok remaja jantan dan entok dewasa jantan ya. Untuk fase ini jujur saja kebutuhan nalurinya tidak terlalu rumit. Mereka memang butuh pakan yang cukup untuk pertumbuhan otot dan staminanya. Mereka juga membutuhkan air minum yang selalu tersedia, dan yang paling penting, tempat yang teduh dan nyaman untuk bersantai. Seperti di video ini teman-teman, ini adalah entok-entok saya yang di jam 9 pagi, entok saya sudah masuk ke kandang teduh atau kandang yang tertutup rapat. Mereka bersantai, menghindari diri dari terik matahari yang di jam-jam ini cukup terik hawa panasnya. Kita akan coba giring entok saya ini keluar kandang supaya nanti teman-teman bisa melihat naluri asli dari entok di usia ini. Bisa terlihat teman-teman, ketika saya sudah memboyongnya atau menggiringnya keluar kandang, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah entok-entok saya tetap akan balik arah dan memilih masuk ke tempat yang teduh. Ini artinya di kandang kita wajib ada kandang yang teduh untuk bersantai entok di entok usia remaja dengan jenis kelamin jantan dan entok usia dewasa dengan jenis kelamin jantan pula.
Entok jantan ini senang sekali rebahan santai, jadi pastikan kandang atau area umbaran di kandang kita masing-masing punya tempat yang adem dan kering. Ini menjaga mereka tetap tenang dan tidak mudah stres. Oke teman-teman, nah ini dia yang paling krusial dan sering dilupakan. Entok remaja betina dan entok dewasa betina. Selain kita harus memberikan pakan yang bergizi dan air minum yang bersih, ada satu hal yang mutlak yang harus ada di kandang kita masing-masing. Apa itu? Kubangan air untuk mandi. Kita ulang, kubangan air untuk mandi. Kenapa kubangan ini penting teman-teman? Karena entok betina punya naluri alami untuk mandi dan membersihkan diri. Mandi di kubangan ini bukan cuman untuk mereka supaya badannya bersih, tetapi juga sangat membantu dalam proses pergantian bulu atau molting. Dengan bulu yang sehat dan bersih, proses produksi telur mereka jadi lebih cepat dan lancar. Bayangkan kalau entok betina kita tidak bisa mandi, bulu terlihat kotor dan gampang rontok, pasti akan lebih stres dan otomatis produksi telur akan terhambat. Sebenarnya di dalam penyediaan kubangan ini tidak membutuhkan air yang banyak teman-teman. Kita sepertinya kurang memahami debit air yang dibutuhkan oleh entok betina kita. Seperti di kandang saya, ini adalah kubangan yang bisa dikatakan terlalu berlebihan. Dengan kedalaman lebih dari 40 cm, ini bisa dikatakan 50 cm lebih ini ya kedalamannya. Ini yang ugal-ugalan, kubangan yang kurang bermanfaat sebenarnya, karena satu, membutuhkan air yang lebih banyak, yang kedua, tidak ada pergantian air selama 3 hari. Sebenarnya ini sangat krusial, karena sebenarnya kubangan itu tidak membutuhkan air yang dalam. Bisa dilihat ketika kita memperhatikan entok kita yang sedang mandi, yang saat ini di hadapan kita, airnya tidak terlalu banyak pun entok pasti akan berendam di situ. Tidak ada satu lutut kaki entok betina di kandang saya, entok saya sudah masuk ke kubangan dan mandi. Itu artinya di dalam pembuatan kubangan seharusnya jangan terlalu dalam teman-teman. Cukup 30 cm sudah bisa membuat entok kita ini bisa mandi dan membersihkan diri. Selain itu teman-teman, yang perlu kita perhatikan adalah hasil dari entok kita yang sedang mandi. Banyak bulu yang rontok, bulu-bulu mati, bulu yang besar, bulu yang kecil, bulu yang rusak, semua rontok semua. Bisa dilihat di permukaan air banyak rontokan bulu kecil-kecil, bahkan yang besar pun ada. Itu artinya air sangat membantu di dalam proses perontokan bulu atau bulu yang sudah rusak, bulu yang sudah mati, sehingga nanti pergantian bulu atau molting akan lebih cepat. Di dalam kubangan ini tidak ada entok jantan, tidak ada entok anakan, semua entok dewasa dan remaja betina. Ada entok saya yang masih mengeram di jam-jam 9 ini, memutuskan untuk keluar dari tempat mengeram dan memutuskan untuk membasahi seluruh badannya. Itu artinya ketika kita mempunyai kubangan akan membantu menjaga kelembaban telur di dalam proses pengeraman. Selain itu, untuk bermanfaat ya, entok remaja, jangan lupa membantu supaya lebih cepat molting dan lebih cepat berproduksi. Oke teman-teman, jadi pastikan ada kubangan air yang dangkal dan mudah diakses untuk para betina entok kita. Ketika kita mempunyai kubangan yang tidak terlalu besar, pasti kita kuat lah ya mengganti air kubangan sehari 2 kali, sehari 1 kali. Kuat karena tidak membutuhkan debit air yang banyak.
Tetapi kalau kita mempunyai kubangan yang cukup dalam, kita akan kerepotan. Pasti kita akan kesusahan di dalam mengganti air. Eman-eman karena air banyak kok dibuang begitu saja. Tetapi kalau tidak terlalu dalam ya, hanya 30 cm, 20 cm, ya pasti tidak terasa berat seperti itu untuk mengganti air 1 hari sekali atau bahkan 2 kali di dalam 1 hari. Selain kubangan teman-teman, kita pastikan juga ada tempat bertelur yang nyaman dan aman dari gangguan predator. Ini juga bagian dari naluri mereka untuk mencari tempat tenang saat akan bertelur. Jadi semua yang kita bahas intinya adalah amati entok kita semua. Perhatikan perilaku mereka, apa yang mereka cari, apa yang membuat mereka nyaman. Dengan memahami dan memenuhi naluri asli mereka, bisa dipastikan ternak entok di kandang kita akan lebih sehat, akan lebih produktif, dan pastinya akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Oke? Itu pembahasan kita tentang pentingnya memahami naluri entok. Bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman lebih, silakan untuk share pengalaman teman-teman semua di kolom komentar hingga bisa dibaca oleh teman-teman yang lain dan bisa lebih bermanfaat. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, entok-entok kita tetap berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.